Halo Halo. teman-teman remaja Katolik Indonesia, khususnya di Gereja Kristus Salvator. apa kabar? Selama di rumah aja ikut misa online gak ya? Apa ya rasanya? Kalau kakak nih rasanya kangen banget untuk terima komuni kudus secara fisik. Kangen banget nyanyi bersama dan mendengarkan suara teman-teman yang merdu. Kangennya pakai banget untuk salaman sama pastor setelah misa. Kalau kalian? Kakak saking kangennya sampai ngebotakin rambut, Kak. Aduh, itu ngaruh ya, Wen. Nah, beberapa teman bertanya nih sama kita, Apa itu? kalau misa online itu sama nggak sih, Kak, sama misa beneran di gereja? Kalau nggak sama, percuma dong aku misa online. Kalau sama, lah ngapain kita ikut misa biasa lagi, Kak? Tik-tuk, tik-tuk, tik-tuk. Pertanyaan yang susah. Iya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Nah, untuk menjawab apakah misa itu sah enggak, kita harus kembali dulu nih, Kak, ke inti misa itu Penting. Iya, atau perayaan Ekaristi ya. Misa itu terdiri atas dua bagian inti, yaitu liturgi sabda, di mana firman Tuhan disediakan bagi kita. Itu loh, Kak, bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil, doa Ya. umat gitu ya, Kak. Dan liturgi Ekaristi, di mana tubuh Tuhan diserahkan bagi kita. Di samping itu ada ritus pembuka dan ritus penutup. Nah, semua bagian ini wajib ada, Kak, di sebuah misa dan dilaksanakan sesuai tata ibadat dengan tidak terpotong-potong. Sebuah ibadat yang tidak memiliki keempat ritus itu nggak bisa, Kak, disebut misa walaupun adanya di gereja. Misa itu harus dipimpin oleh seorang imam tertahbis menurut Gereja Katolik. Jadi, ibadat yang dipimpin oleh prediakon atau frater atau pendeta bukanlah misa. Nah, ketiga, misa itu sah dan memberi rahmat kalau umat yang berpartisipasi telah menyiapkan diri dan batin untuk mengikutinya dengan serius. Jadi kamu nih salah satu faktor yang menyebabkan misa itu sah apa enggak. Diri kita sendiri Iya, ya. diri kita sendiri. Artinya apa, Kak? Doa dulu sebelum misa, mengakui kesalahan-kesalahan kita, pantang makan 1 jam sebelum misa. Jangan ribet-ribet sama urusan lain. Aduh, aku masih mau ini. Aduh, aku masih mau itu. Jangan. Biasa banget tuh yang kayak Iya. gitu ya. Terus berpakaian rapi, duduk sopan, mengikuti semuanya termasuk bernyanyi. Persis deh, Kak, kalau kita di gereja. Intinya fokus deh di misa. Oh ya, jangan lupa mandi ya. Nah, jadi jelas ya bahwa misa online itu sah terutama apabila misa di gereja memang tidak diizinkan untuk mencegah makin banyak penderita akibat virus. Paus dan uskup kita yang memimpin gereja pun sudah memberikan rekomendasi untuk tidak misa di gereja dulu dalam situasi ini. Artinya makin sah lagi deh. Lalu Wen, pertanyaan berikutnya. Apakah ikut misa online itu harus yang live streaming atau boleh yang recording atau sudah direkam sebelumnya? Oh iya, itu susah ya, Kak, pertanyaannya. Dan itu banyak orang bertanya. Oh iya. Jawabannya adalah mari kita lihat unsur kesatuan yang diinginkan Tuhan Yesus ketika ia berkata nih, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku sungguh hadir. Nah, kan setiap misa ada tuh, Kak, jam tayangnya. Betul. Ya, berarti ketika kita ikut misa pada jam tayang tersebut, kita ikut misa bersama-sama umat lainnya. Walaupun tidak berada dalam satu tempat. Iya, beda kalau kamu bukanya di jam lain. Maksudnya gini, Kak, misalnya nih, kan jam tayangnya misa Gereja Kristus Salvator itu jam 9. Yuk kita tiap hari Minggu dan tiap hari raya, kita ready jam 9. Jangan terus ikutnya jam 10, tapi maunya di Kristus Salvator. Kan ada pilihan di paroki lain juga dengan jam tayang jam 10. Tapi Kak, masalahnya rahmatnya sama enggak sih? Nah, memang nih ada teman-teman yang mungkin nggak sempat ikut misa pada jam tayangnya. Misalnya harus bekerja, pas belum punya kuota. Itu lumrah banget. Iya, atau macam-macam deh beberapa hal lainnya.
Maka percayalah kalau gitu, rahmat Tuhan itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih contoh dong Kak. Oh ya, kakak kasih contoh ya. Tapi horor nih kayaknya nih ya. Kok jadi horor ya kak? Iya. Ya, supaya kita bisa memahami betapa lebih besarnya rahmat Tuhan mengatasi segala-galanya. Ada nih ya, teman kakak yang sedang buka-buka website horor. Isinya adalah foto-foto pemandangan hutan angker di waktu malam. Nah, foto-foto itu sih diambilnya sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, teman kakak itu sedang memandangi salah satu foto di waktu tengah malam. Tiba-tiba kedua anaknya yang sedang tidur lelap terbangun dan menangis sejadi-jadinya. Ia langsung tutup website itu karena kayaknya nih ada makhluk yang di dalam hutan itu masuk ke rumahnya, ganggu anaknya. Nah, begitu websitenya mati kak, anaknya langsung tenang dua-duanya. Wah, berarti ada sesuatu ya yang kita tidak bisa tahu ya, tapi mempengaruhi. Ya. Nah, ada satu lagi nih cerita kak. Suatu hari aku pulang malam. Bandel ya. Kerja kak. Oh, bolehlah. Ketika itu mamaku sedang nonton TV perjalanan ke tempat-tempat horor. Aku sih cuma lewat doang tempat TV, nggak lihat apapun. Aku cuma tahu bahwa program itu horor karena dari pembawa acaranya. Nah, pada saat itu juga aku merasa ada sesuatu dari area syuting film datang ke rumah. Padahal itu program bukan program live loh kak. Nah, apa sih moral dari kedua cerita itu? Nah, kamu simak baik-baik ya. Yaitu bahwa kekuatan yang tak dapat kita lihat itu mampu melintasi ruang dan waktu. Kalau yang kayak gitu aja bisa, apalagi kuasa Tuhan kita yang tidak terbatas. Lebih lagi pasti mampu mengatasi apapun juga. Rahmat yang kita terima tidak dibatasi oleh apapun. Misalnya, kita menerima sakramen pembaptisan dan sakramen taubat dari Pastor A. Ternyata Pastor A itu 2 tahun kemudian lepas jubah. Tapi rahmat pembaptisan dan penghapusan dosa itu tetap melekat pada kita. Ya enggak, Men? Betul. Jadi dengan begitu rahmat Tuhan pasti dapat tetap kita nikmati melalui misa yang tidak live streaming. Cuman memang kak ada satu berkat yang terlewatkan. Wow, apa itu? Berkat kesatuan kak. Bahwa kita bisa berkumpul bersama teman-teman atau saudara-saudara seiman dalam satu ruang. Karena kita di dalam rumah masing-masing ya. Iya. Jadi berkat yang di satu ruangan kayak kita biasa di gereja itu nggak kita temukan ya. Mungkin contoh yang lebih mudah begini kak. Rasanya gimana sekolah online? Ada loh adik kecil yang nangis sama mamahnya karena dia kangen banget sama sekolah. Kangen main dengan temannya, kangen sama gurunya. Kenapa nangis? Hah? Di sekolah? Iya. Tangis Selma pecah karena tak kuat membendung rasa rindu akan sekolah dan rindu dengan teman-temannya. Mudah-mudahan corona cepat hilang. Iya nak? Selma hampir setiap malam meminta diantar oleh orang tuanya ke gerbang sekolahnya di TK Islam Terpadu Permata untuk memohon agar sekolahnya dibuka. Sehingga esok paginya ia berharap dapat kembali berangkat ke sekolah. Aku bisa. Pindah apa? Masih ada teman-teman kan di kelas 1. Masih. Mudah-mudahan aja nanti. Dede mah rindu siapa? Lukin. Terus? Itu teman-teman yang lain. Bu gurunya siapa? Bu Rosa. Itu Bu Rosa. Rindu Bu Rosa. Udah bobo. Bobo ya. Udah bobo. Sama kan? Di sekolah online kita tetap mendapat pelajaran, tetap bertambah pinter, tetap dapat PR juga, dan tetap dapat nilai. Tapi ada satu yang hilang, yaitu kebersamaan.
Bisa juga gitu ya Kak. Ya, betul. Kita rindu kumpul sama teman-teman, saudara-saudara seiman. Kita rindu menyentuh tubuh Kristus dengan bibir kita. Kita rindu ngedengar suara gong. Kita rindu mencium bau dupa. Kita rindu mendengarkan kor bernyanyi. Jadi, kalau ada teman yang tanya nih, kalau nanti sudah nggak harus di rumah aja, kita nggak usah deh ikut misa lagi di gereja, ikut misa online aja. Yuk, kayaknya kemarin-kemarin juga begitu. Jangan mau. Bilang gini nih, enggak. Nanti kalau pas kita udah meninggal nih, siap masuk surga karena iman kita sama Tuhan Yesus, kita berbuat baik di dunia. Terus di pintu surga ada Santo Petrus, Kak. Waktu Santo Petrus lihat-lihat buku kehidupan kita, dia bisa nih Kak, dia bilang begini, silahkan saudaraku, ini masuk surga online aja di sebelah situ. Di sana juga bisa kok melihat wajah Yesus secara online. Kan di dunia misalnya juga misa online. Itu cuma bercanda ya. Tapi yang ingin kakak tekankan adalah, kan Yesus sudah menderita dan wafat bagi kita. Menderita dan wafatnya beneran loh. Nggak cuma acting, nggak cuma online. Masa sih kita nggak mau bersatu dengan dia dan tinggal bersamanya dengan sungguh-sungguh. Biarkan misa online tetap ada untuk mereka yang memang sakit dan nggak bisa ikut ke gereja, atau mereka yang menjauh di sana dan tidak ada gereja yang dapat mereka jangkau. Tapi kita yang bisa, yuk kita nikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus dan saudara-saudara kita secara real manakala pandemi itu berakhir. Wah, ada pastor nih. Kita dengerin yuk. Pastor mau bicara apa? Halo teman-teman. Halo pastor. Sekarang agak kontroversi ya. Apakah misa live streaming ini sama berkatnya, sama fungsinya dengan langsung mengikutinya di gereja, atau yang lain ada mengatakan bahwa videonya itu direkam, apakah berkatnya sama atau tidak. Nah, kita mungkin harus kembali kepada pengetahuan kita tentang katekese dalam gereja kita, itu tentang makna dan arti dari sakramen itu sendiri. Jadi di sini fokusnya Ekaristi. Sakramen itu adalah suatu tanda suci atau simbol yang membawa atau yang menyebabkan rahmat, berkat dari Tuhan. Jadi sakramen-sakramen itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri kepada gerejanya. Jadi, nah sekarang bagaimana ini sakramen ini kita imanin gitu, kita mengerti. Jadi ini datangnya dari Tuhan. Yang bersakramen itu bukan dari penilaian kita ya sebagai umat beriman, tapi bagaimana kita misalnya mempersiapkan diri, fokus yang kita mau cari dari sakramen itu apa. Jadi jangan kita mendahulukan itu persepsi, pengertian atau pandangan kita sendiri. Jadi kalau Tuhan di sana menjadi fokus, Dia yang menjadi pencipta, yang memberikan sakramen itu sebagai penyalur rahmatnya, maka kita sebenarnya tidak perlu mengatakan bahwa ini valid atau tidak. Semua sakramen, khususnya yang 7 yang diberikan kepada gereja melalui Kristus, itu semua entah itu di masa lampau dirayakan
atau sekarang berkatnya, tujuannya valid dan sama. Gitu. Jadi singkatnya begitu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita itu bingung, yang menjadi kita itu menjadi ragu akan iman kita, karena kita mendahulukan itu persepsi kita sendiri, ya, kemauan kita sendiri. Tapi untuk mencari arti dalam hidup sehingga kita dikuatkan, entah apapun yang kita lakukan dalam penyembahan, dalam beribadah, untuk menghormati sakramen-sakramen ini adalah kita mau bersatu dengan Kristus, bersatu dengan orang lain, dengan arah iman yang sama, bahwa sakramen ini saya ikutin, saya bawakan dalam kehidupan saya, dalam peribadatan saya, untuk meneguhkan, mendapat sesuatu dari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi sakramen itu tidak ada sakramen online, jadi itu harus dimengerti. Tapi karena situasi pandemi sekarang, jadi yang mau diajak adalah bagaimana kita mempersiapkan hati, memberikan diri, menimba rahmat, berkat dari apa yang disiapkan melalui unsur-unsur, misalnya dalam misa Ekaristi itu sendiri. Di sana diterangkan ada beberapa aspek, ya, ada pembukaan, pengampunan, kemudian ibadat sabda, Ekaristi itu sendiri melalui konsekrasi, dan berkat penutup dan sebagainya. Ada juga di sana ibadat sabda dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan, hal-hal ini, bagian-bagian ini yang bisa saya tangkap, yang bisa saya cernah dalam diri dan hidup saya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada itu sakramen online. Nah, karena situasi yang kita alami, pandemi mau berkepanjangan, ya kita memaksimalkan, mencoba memberikan, menyalurkan rahmat itu melalui ya streaming. Dan saya harap ini tidak menjadi kebiasaan buruk bagi kita. Jadi kalau sudah nanti kembali kita tidak akan normal sih, tidak bisa normal karena pandemi ini belum ada vaksin. Nah, sesudah kita diizinkan nanti kembali ke gereja, jadi kita harus ke gereja. Dan disitulah mungkin aspek sakramen itu semakin kita hayati, karena aspek kebersamaan, kesatuan ada di sana. Imamnya bisa kita lihat, berkatnya juga bisa kita rasakan dan dengarkan. Maka kita diajak untuk datang ke gereja, misa bersama, ya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.